Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas B, Etika dan Hukum bersama dosen pengampu Ibu Melva, yang mana diberi tugas untuk mempersolid atau meroleplay di dalam praktik etika dan hukum tentang episiotomi, SC, dan Ibu Pengganti atau sewa rahim. Perkenalkan, saya bertugas pula dari kelas 1 dengan NIM P07524222059. Dan perkenalkan, nama saya Inka Nurhayati. Saya dari kelas 1 dengan NIM P07524222059. Maksud dan tujuan kami datang kemari, kami ingin konsultasi tentang sewa rahim. Dan kami sudah menikah kurang lama 10 tahun dan kami belum mempunyai keturunan. Saran dari keluarga kami bahwasanya kami diberi persetujuan bahwa kami menyewa bayi dari rahim seorang perempuan yang dimana perempuan tersebut tidak mampu membiayai anaknya karena sudah terlalu banyak, dan perempuan itu juga menyetujui bahwa anaknya bisa kami rawat karena keterbatasan biaya dari ibunya. Dan bagaimana menurut Ibu Bidan, apakah kami boleh untuk menyewa rahim seorang perempuan tersebut? Apakah ada saran yang lebih baik untuk kami? Bagaimana menurut Ibu, apakah Ibu Bidan memperbolehkan kami untuk melakukan program sewa rahim? Nah, kalau untuk kasus sewa rahim sendiri sudah banyak yang minta izin kepada bidan. Tetapi maaf sebelumnya, memang bidan belum boleh memperbolehkan dan tidak ada hukum yang memperbolehkan untuk bisa sewa rahim. Bahkan dilarang di agama juga, karena sewa rahim itu dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan yang belum memiliki hubungan suami istri yang sah. Dilarang di undang-undang, dilarang di agama, karena yang diperbolehkan itu hanya bayi tabung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar secara alamiah yang boleh dilakukan pasangan suami istri itu ialah hanya bayi tabung yang menggunakan rahim istri dan ovum yang berasal dari suami istri yang sah. Jadi kalau menurut saya, untuk kalian yang sudah menikah di usia 5 tahun sampai 10 tahun yang belum memiliki anak, boleh untuk melakukan program bayi tabung. Kenapa? Karena bayi tabung sendiri memang sudah diperbolehkan dalam hukum. Bahwasanya nanti kalian juga memiliki anak, tidak ada surat pemindahan untuk hak asasi anak, hak asuh anak juga kan, dan itu tidak meribetkan juga untuk keluarga dengan pihak-pihak lain, karena itu dari benih kalian sendiri, yang mana mungkin bisa kita hindari untuk sewa rahim itu karena tidak ada di sini izin praktik untuk buka perbolehkan sewa rahim. Maaf sebelumnya Bu, untuk bayi tabung sendiri kami sudah membicarakan dan mempertimbangkan antara bayi tabung dengan adanya sewa rahim. Iya benar. Dan kami juga dari keluarga yang kurang mampu akan program bayi tabung Bu. Makanya kami memilih untuk melakukan program sewa rahim tersebut. Jadi untuk bayi tabung, ada selain bayi tabung nih, ada nggak Bu saran yang lebih baik untuk kami? Selain bayi tabung, adakah saran yang lain untuk kami Bu? Oh begitu. Jadi kalau misalnya bayi tabung kalian memang belum cukup untuk memenuhi biaya. Kalau bayi tabung sendiri memang butuh biaya yang sangat besar dan memang bukan sesuatu yang kecil untuk dilakukan. Banyak juga kemungkinan bayi tabung itu bisa gagal karena kesehatan dari pembuahan kalian kan, dari bibitnya sendiri. Jadi kalau untuk saran
dari saya, daripada melakukan sewa rahim dan berhubung juga bayi tabung kalian juga kekurangan biaya, mungkin lebih baik kalian bisa mengasuh atau mengadopsi anak tuh dari anak-anak panti asuhan, yang mana anak-anak panti asuhan itu sudah diberi izin untuk diurus oleh orang tua angkatnya yang mau menerima dan merawat mereka sampai dewasa nanti. Dan untuk panti asuhan kan Bu, tentunya anak-anak yang berada di sana pasti mereka sudah cukup besar dan pastinya susah untuk menerima keluarga dan orang tua barunya. Sedangkan kami ingin mengadopsi anak yang umurnya kira-kira masih kecil, bahkan kalau bisa yang masih bayi Bu. Apakah Ibu ada kenalan yayasan panti asuhan untuk kami? Dan apakah Ibu ada saran yayasan panti asuhan yang lain untuk kami? Jadi memang kalau untuk di panti asuhan itu sudah banyak yang sudah besar-besar. Kenapa? Karena yang baru-baru lahir itu kalau memang dia belum memiliki orang tua atau memang sudah tidak memiliki orang tua lagi, di sana jarang sih ada panti asuhan yang mengizinkan untuk diambil dari bayi, karena dia masih butuh sama lingkungan-lingkungan sekitar anak-anaknya. Dan juga kalau misalnya pun kalian memang mau untuk mengadopsi anak dari bayi itu, kebetulan saya memang memiliki kenalan dari panti asuhan. Ibu panti ini mengizinkan untuk mengambil anaknya atau mengadopsi anaknya yang masih bayi, yang mana dia juga memang orangnya baik banget, karena di sana juga sudah banyak juga anak-anak panti dia yang sudah diasuh sama orang-orang kaya, orang-orang yang baik juga. Dan mungkin nanti saya bisa memberikan nomor handphonenya atau nomor kontak panti asuhannya untuk kalian melakukan program untuk adopsi anak di panti asuhan tersebut. Seperti itu. Terima kasih ya Bu atas sarannya, telah membantu kami untuk konsultasi. Sekian video dan